Ya, saya sudah sampaikan kemarin bahwa setiap kita mengikuti kompetisi harus punya target. Memang tim yang dikirim tim usia muda, ya 20,3. Tapi ya kembali kelasnya kita itu kalau lawan Myanmar, lawan Laos, bukan kita menyepelekan ya, harus menang. Harus menang. Tetapi saya sampaikan, kalau lawan Vietnam, memang mendapat poin saja sudah bagus. Karena kan Vietnam tim full. Nanti lawan Filipina, kalau bisa draw. Nah, jadi kejadian melawan Laos kemarin itu kita kecolongan. Artinya apa? Ya, kembali kita harus lihat pertandingan nanti malam. Bisa nggak kita perform di luar prediksi? Nah, gitu kan, itu kan namanya juga bola ya. Kita coba nanti. Ya, kalau bisa semifinal, final dengan 20 ini penting. Karena kenapa? Ingat loh, U23 kita kemarin ranking 4 Asia. Kita masuk kualifikasi ya, tinggal 1 game aja kalah sama Gini di Olimpiade. Artinya apa? 2027 usia pemain di seluruh Indonesia yang U17, U20 itu harus dipersiapkan untuk U23 2027. Dan dimulai dari apa? Dari kemarin. Nggak bisa hanya berpuas diri gitu. Nah, makanya saya bilang, tadi saya sampaikan, membentuk tim yang baik adalah PSSI, ya, Asprof semua, rekan-rekan dari private sector, media, membuat program yang baik. Mencari pelatih yang baik, sehingga punya pemain baik. Tidak mungkin tim itu ya bisa perform, karena pelatih baik, nggak mungkin. Karena hanya pemain baik, tidak mungkin. Ya, atau kita jumawa PSSI, karena program kita baik, tapi nggak ada pemain dan pelatihnya. Tidak mungkin gitu. Ini kita mesti punya logika. Tim nasional ini sudah tahun ke-14. Saya sangat apresiasi kepada Kompas untuk bisa menggulirkan bagaimana pembangunan sepak bola dari bawah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, tadi banyak sponsor, ada dari private sector, ada dari BUMN, dan kesinambungan ini penting karena kita tidak mungkin hanya membangun tim nasional senior saja, tetapi bagaimana yang tentu U17, U20, lalu dari bawahnya lagi grassroots harus ada terus continue dibangunnya. Tetapi memang di PSSI yang kita sedang benahi bahwa untuk U13, U13 dan U15 kita akan fokus kepada daerah. Hanya yang nasional itu nanti U17. Karena kita tidak mau semua harus terpusat. Jadi saya mendorong Asprof ke depan nanti punya kompetisi di daerah-daerah. Seperti juga Liga 3, 4 nanti amatir itu di daerah. Nah, inilah piramida yang harus kita bangun. Jadi saya ingin menghidupkan lagi perserikatan dengan Liga 3, 4-nya. Dan memang kan sudah ada peraturan Permendagri yang memperbolehkan pemerintah daerah bisa mensupport klub-klub daerah. Ya, bahkan beberapa fasilitas olahraga, tempat latihan pun itu bisa dikerjasamakan dengan private sector ataupun klub. Kita harus bangun sepak bola menyeluruh. Tidak hanya PSSI-nya, tidak hanya pemerintahnya, tidak hanya medianya, tidak hanya klubnya. Semua stakeholder harus sama-sama membangun. Kalau nggak, tidak mungkin. Indonesia terlalu besar. Gitu. Ini kan Liga Kompas, tagline-nya adalah mendidik melalui olahraga. Pendapat Pak Arik gimana terkait? Penting, makanya tadi saya sampaikan ke para wasit, ya, dan juga di pidato saya, semua pemain ingin memberikan yang terbaik. Tetapi mesti ada satu pemikiran yang sama, mencederai sesama pemain adalah bukan hal yang baik. Nah, kita bisa lihat kemarin di Elite Pro Academy saja U20, ya, masih ada kekerasan. Ya, kemarin saya lihat pertandingan futsal ada kekerasan. Ini anak muda Indonesia mau jadi apa? Kalau berkompetisi secara profesional, ya, secara baik aja masih mencederai sesama pemain.
Nah ini yang saya harap dari bawah itu kita harus bina mentalitas bahwa bersaing itu ada, tapi mencederai sesama pemain itu adalah sebuah perbuatan yang tidak terhormat. Karena semua pemain ingin berkarir. Kemarin saya sampaikan, saya ada trauma dengan AFF ketika apa? Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang. Nggak bisa seperti itu. Itu yang saya bilang di Asia Tenggara pun kita sesama negara Asia Tenggara harus saling menghormati, harus meningkatkan kompetisi. Kalau negara Asia Tenggara mau juga selevel dengan negara Asia lainnya, jangan didominasi Cina, Jepang, Timur Tengah. Ya, Asia Tenggara ini ada banyak negara kuat, ada Thailand, Vietnam, Indonesia. Ekonominya tumbuh dan tidak kalah ekonominya dengan negara-negara tersebut. Nah ini yang kita berharap kompetisinya sehat, profesional, baik, sehingga bisa menciptakan para pemain yang baik ke depan. Pak, tadi kan pemain Bapak minta untuk nyanyi lebih keras nih Indonesia Raya. Emang apa sih artinya Indonesia Raya buat para pemain timnas gitu? Loh, tadi kan saya tanya, apakah ingin jadi pemain tim nasional? Jawabannya ya semua. Artinya apa? Kalau memang ingin jadi pemain tim nasional, ya mereka harus punya jiwa kebangsaan. Lihat para pemain senior yang selama ini berkarir di Eropa. Mereka balik kampung, balik Indonesia untuk merah putih. Dan tidak ada pembayaran sama sekali untuk mereka loh. Ya. Bayangkan mereka itu membela merah putih dengan segala resiko. Apa? Satu, ketika dia cedera. Artinya dia akan kehilangan gaji yang miliar bahkan jutaan dolar untuk memperkuat timnas. Karena di timnas nggak ada gaji. Artinya kita harus apresiasi. Nah sama, kalau para pemain muda kita hanya berpikir masuk tim nasional karena kepentingan individu, nggak usah. Gitu, ya kan? Pak melihat Liga Kompas sendiri kan waktu ibaratnya konsisten Liga Kompas untuk mencetak pemain-pemain debutan ibaratnya bisa tembus ke timnas seperti Egy Maulana Fikri. Nah kira-kira seperti apa komen Bapak terkait Liga Kompas ini sendiri mungkin Pak? Iya, tadi saya tidak hanya Liga Kompas, liga-liga lain di daerah harus berjalan. Karena Indonesia terlalu besar. Dari Aceh Papua itu 8 jam. Jadi kompetisi nasional itu hanya U17, ya, Liga 1, Liga 2, Elite Pro Academy, dan semua nanti dikembalikan ke Asprof. Asprof punya kompetisi, yaitu tadi perserikatan, Liga Amatir, U13, U15. Sehingga apa? Biaya logistik itu ya bisa kita kendalikan. Ngirim pemain, menginap, terlalu mahal. Jadi kita harus punya strategi besar. Kita ini negara kepulauan, 17.000 pulau. Tidak mungkin semua terpusat. Ya. Komentar mungkin